Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesi Septianti Wijaya dengan NIM 25106110087. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan perkembangan HAM di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan HAM. Kita masuk ke latar belakang dulu. Latar belakang dari HAM atau hak asasi manusia sendiri itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan hak asasi manusia atau HAM adalah prinsip-prinsip yang mengatur hak-hak dan kebebasan kepada setiap individu yang melekat gitu ya, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, kebangsaan maupun faktor-faktor lainnya gitu. Prinsip-prinsip ini juga melindungi martabat manusia dan memberikan panduan untuk memastikan bahwa setiap orang itu memiliki hak yang pantas, yang sama dan juga yang layak seperti itu. Nah, jadi singkatnya pengertian dari hak asasi manusia atau HAM itu sendiri adalah prinsip-prinsip dasar yang sudah melekat oleh manusia sejak lahir, dan contoh-contohnya itu adalah seperti kayak manusia itu bebas berpendapat, menyampaikan suara, terus juga memilih pilihan hidup, hak untuk dipilih, hak untuk memilih, dan itu semua adalah prinsip-prinsip dasar yang tidak bisa dicampur tangan atau intervensi oleh negara maupun orang lain atau siapapun, karena itu adalah hak fundamental atau hak dasar dari manusia yang sudah melekat dari lahir. Selanjutnya kita masuk ke hak asasi manusia atau HAM di era Orde Lama gitu. Jadi dalam perspektif hukum tata negara, periode pemerintahan Presiden Soekarno di 1945 sampai 1967 itu ditandai dengan pemusatan kekuasaan kepada eksekutif yang dalam praktiknya seringkali menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi adanya penerapan doktrin Asakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme itu pada masa demokrasi terpimpin merupakan manifestasi kebijakan negara yang secara yuridis berupaya menyatukan spektrum ideologi yang berbeda-beda. Nah, kristalisasi doktrin Asakom tersebut atau nasionalisme, agama, dan komunisme menciptakan kerentanan dalam struktural ketahanan nasional. Hal ini juga dibuktikan dengan gagalnya pemerintah mengantisipasi ancaman terhadap ideologi negara Pancasila yang memuncak pada peristiwa G30 SPKI gitu. Jadi adanya terlihat kedekatan hubungan politik presiden dengan PKI diduga kuat sebagai aktor intelektual di balik aksi makar atau kejahatan pembunuhan terhadap pimpinan TNI AD gitu. Nah, MPR sendiri menilai bahwa presiden telah gagal menjalankan haluan negara dan konstitusi. Melalui TAP MPRS tersebut, secara eksplisit memerintah Letjen TNI Soeharto untuk melakukan proses hukum terhadap Insinyur Soekarno. Namun terdapat kendala sosiologi yuridis mengingat Soekarno adalah proklamator kemerdekaan. Akhirnya tidak ada putusan hukum yang berkuatan tetap hingga akhir hayat, bahkan hingga saat ini akhir hayat Soekarno, sehingga menyisakan ketidakpastian hukum terkait pertanggungjawaban pidana atas peristiwa 1945 sampai 1967. Oke, selanjutnya kita akan memasuki perkembangan hak asasi manusia di Indonesia di era Orde Baru atau era yang dipimpin oleh Presiden Soeharto gitu. Jadi, konfigurasi ketatanegaraan di bawah rezim Orde Baru ini menunjukkan adanya disparitas tajam antara idealitas norma Undang-Undang Dasar 1945 dengan realita atau implementasinya. Meskipun secara formal prosedural pemerintah itu berdalih menjalankan demokrasi dengan baik dan benar, namun secara substansial terjadi penyimpangan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan yang terbangun itu cenderung mengabaikan prinsip check and balance, di mana demokrasi eksekutif yang disokong oleh kekuatan militer itu justru mengabaikan supremasi sipil yang merupakan prasyarat fundamental dalam pembangunan negara demokrasi. Pada awal transisi kepemimpinan nasional terdapat ekspektasi akan pemulihan tertib hukum gitu ya. Namun pembentukan produk hukum berupa paket undang-undang politik pasca pemilu 1971 menandai dimulainya restriksi hak-hak politik warga negara secara sistematis. Kemenangan Golkar itu juga tidak terlepas dari rekayasa regulasi yang memberikan privilege kepada jalur birokrasi dan militer. Lebih lanjut juga, politik hukum di bidang ekonomi ditandai dengan lahirnya regulasi penanaman modal yang berwatak liberal kapitalistik, yang dalam praktiknya seringkali mengenyampingkan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kesejahteraan sosial. Pada rezim Orde Baru ini juga, hukum itu seperti dijadikan alat kontrol untuk mempertahankan kekuasaan, ya seperti yang kita tahu. Presiden Soeharto sendiri itu juga
bertahan selama 32 tahun kurang lebih. Nah, ekses dari kebijakan tersebut itu timbulnya sikap skeptis dari masyarakat ya, kayak mempertanyakan di manakah hak asasi manusia ini pada saat era Orde Baru gitu kan, karena seperti yang kita tahu juga banyak banget kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia yang terjadi di era Soeharto ini. Jadi memang keadilan itu sangat amat sulit ditemukan pada era ini ya. Kondisi menjadi bertolak belakang juga dengan cita-cita negara kita, yaitu negara hukum, cita-cita keadilan, dan cita-cita ketertiban, serta cita-cita kepastian gitu. Nah, dilanjutkan dengan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada era reformasi atau dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie hingga Prabowo sekarang. Jadi, arus reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 ini ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun gitu. Jadi, era reformasi ini tuh seperti membuka koridor bagi penegak hukum dan hak asasi manusia, dan penegakan hak asasi manusia ini juga menjadi salah satu agenda utama di era reformasi. Jadi ditandai dengan banyaknya gerakan masyarakat sipil yang mengusung pentingnya penegakan hak asasi manusia berdampingan dengan proses demokratisasi telah mampu diwujudkan dalam berbagai produk hukum dan konsep kebijakan pemerintah melalui rencana aksi nasional hak asasi manusia. Cita-cita yang diinginkan adalah penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran HAM, serta memenuhi dan memajukan HAM sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam menggambarkan dan mendeskripsikan penegakan HAM di Indonesia ini, Orde Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu. Contohnya itu seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terus juga ratifikasi terhadap Instrumen Nasional tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu gitu, serta pemberantasan praktik KKN. Nah, lanjut kita akan memasuki perkembangan hak asasi manusia di Indonesia di era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi ciri khas dari era Gus Dur ini sendiri itu adalah HAM itu mengalami perluasan kebebasan sipil dan pluralisme gitu. Jadi misalnya seperti penghapusan pembatasan terhadap budaya Tionghoa dan pendekatan lebih inklusif terhadap kelompok-kelompok minoritas. Dilanjut dengan era Megawati, penegakan HAM di sini itu mulai dikonsolidasikan melalui pembentukan berbagai instrumen instrumen hukum seperti pengadilan HAM, meskipun penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi masa lalu itu masih sangat amat terbatas. Lanjut ke era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, ditandai dengan penguatan institusional HAM dan ratifikasi berbagai konvensi internasional, namun implementasinya masih menghadapi kendala terutama lagi-lagi dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Masuk ke era Jokowi, fokus pembangunan nasional berjalan beriringan dengan tantangan HAM, seperti isu kebebasan sipil, konflik di Papua, dan lambatnya penyelesaian kasus masa lalu. Masuk ke era Prabowo, yaitu sekarang ini, dinamika HAM juga masih berkembang dan menurut saya masih banyak dipertanyakan juga dengan banyaknya tantangan pada penegakan hukum yang terjadi saat ini, perlindungan kebebasan sipil, serta harapan publik terhadap penyelesaian pelanggaran HAM yang berkelanjutan. Jadi memang menurut saya sampai sekarang belum ada penyelesaian atas pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu hingga dari era Gus Dur sampai ke era Prabowo saat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi, contoh-contohnya kasus nyatanya itu contohnya adalah pada masa Orde Lama, adanya peristiwa G30 SPKI gitu. Jadi, peristiwa ini tuh merupakan gebrakan besar dari PKI yang mana didasari oleh isu pemberontakan 7 jenderal terhadap pemerintahan Soekarno, di mana peristiwa ini itu dilakukan pada tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965 yang bertempat di Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, ada peristiwa di mana ada yang bernama Sengkon dan Karta, kisah sebuah perampokan dan pembunuhan menimpa pasangan suami istri Sulaiman Sitihaya di Desa Bojongsari, Bekasi tahun 1974. Beberapa saat kemudian, polisi menciduk Sengkon dan Karta dan menetapkan keduanya sebagai tersangka.
Sengkon dan Karta adalah petani yang berasal dari Bojongsari, Bekasi, Jawa Barat. Keduanya dituduh merampok dan membunuh sepasang suami istri tersebut, yaitu Sulaiman dan Siti Haya. Namun mereka tak merasa bersalah, jadi Sengkon dan Karta ini menolak menandatangani berita acara pemeriksaan. Tapi lantaran tak tahan menerima siksaan polisi, keduanya lalu menyerah. Hakim Jurneti Sutrisno lebih mempercayai cerita polisi ketimbang bantahan kedua terdakwa, maka pada Oktober 1977 Sengkon divonis 12 tahun penjara dan Karta 7 tahun penjara. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Lanjut, di sini ada kasus penembakan misterius atau Petrus. Petrus merupakan kasus yang terjadi antara tahun 1983 hingga 1985. Peristiwa ini termasuk dalam golongan kasus pelanggaran hak asasi manusia karena telah mengadili seseorang tanpa melalui suatu proses hukum. Pelanggaran hak asasi yang dilakukan dalam Petrus adalah menghakimi siapa saja yang dinilai sebagai pelaku kriminal atau kejahatan seperti preman, perampok, dan lain-lain. Pada 1983, tercatat sebanyak 532 orang tewas, 367 tewas karena luka tembak diduga korban penembakan misterius. Kemudian pada 1984 ada 107 orang tewas dan 1985 sejumlah 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas karena ditembak. Lalu ada kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada sekitar 13-15 Mei 1998. Khususnya di ibu kota Jakarta, namun terjadi juga di beberapa daerah lainnya. Kerusuhan ini itu diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan Presiden B.J. Habibie. Nah, kesimpulan dari saya sendiri adalah hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara demi menjaga martabat manusia. Meskipun bersifat universal, penerapannya di Indonesia masih dipengaruhi faktor budaya, ekonomi, dan kesejahteraan, serta kerap berjalan tidak adil dan diskriminatif. Akses terhadap keadilan sering lebih mudah bagi kelompok yang berkuasa atau yang beruang di atas sana, sehingga menimbulkan ketimpangan hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan sebagai panglima agar pelindungan hak asasi manusia atau HAM itu sendiri dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.